Terus setelah kamu nyemplung, ternyata emang this is your passion? Atau kamu ngerasa pernah di titik kayak salah nih jalannya? Karena kan kayak kamu konsisten banget tuh dari awal kita kenal tuh 2013. Dari itu, ya, long time ya, 2013. Dan sampai sekarang, apa 2012 malah, itu kayak beneran selalu terikat sama kalau nggak crime, hukum ya, public policy, international relations. Yang topiknya tuh berat gitu, aku aja udah ganti-ganti. Itu crazy gitu. Ya, gimana? Sebenarnya juga sempet juga sih Ra, karena kan aku juga kayak banyak youth program, ngomongin masalah gender, youth empowerment gitu. Jadi waktu di awal-awal sebenarnya nggak langsung ke hukum dan public policy juga gitu di awal. Cuman memang waktu aku di S1 ya, aku berpikirnya, aduh harusnya jadi diplomat kayaknya. Iya kan some of our friends push you that career gitu. Tapi towards end of the bachelor's gitu ya, kayak towards the end of the FH gitu, aku berpikirannya kayaknya enggak juga sih gitu, kayaknya memang aku juga passion gitu, punya passion yang cukup besar juga dengan public policy gitu ya, dengan policy secara general. Memang waktu itu aku nggak punya interest yang langsung mau jadi lawyer atau mau memberikan bantuan hukum gitu ya, tapi lebih ke policy making, lebih ke advocating policy gitu. Jadi aku lebih ke policy-nya justru. Berarti kayak ingin membawa perubahan ya kalau bisa dibilang ya kan, karena policy itu kan sebenarnya dia yang mengatur sesuatu, eventually dilakukan sama orang-orang, terus akhirnya diamini sama orang-orang dan jadi kenyataan gitu kan. Terus the policy works gitu. Berarti kamu emang pengennya tuh merubah sesuatu gitu. Apa yang pengen banget kamu rubah gitu? Sebenarnya lebih ke kalau untuk policy itu kan sebenarnya harus melihat juga, karena biasanya yang trennya policy itu selalu datangnya belakangan setelah case kejadian sudah ada gitu kan. Selalu biasanya birokrasi itu karena kan memang lama ya gitu, ada prosesnya gitu. Dan kadang-kadang policy itu juga tidak bisa mengayomi semua kebutuhan dari masyarakatnya, apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Nah, posisi aku di sini sebenarnya lebih ke bagaimana policy ini bisa pertama memastikan bahwa semua suara-suara gitu ya, marginalized voices gitu, dan women, young people, terutama young people ya gitu, suara mereka tuh bisa terakomodir dalam policy yang dibuat gitu kan. Kayak misalkan dalam kasus yang saat ini cyber harassment gitu, atau kekerasan berbasis gender, memastikan bahwa policy itu memang ada kaitannya hak dari korban seperti apa gitu, apa yang sebenarnya bisa diberikan oleh negara terhadap korban yang mengalami kekerasan berbasis gender online gitu. Misalnya stakeholder apa aja yang misalnya harus punya andil dalam kasus KBGO seperti ini. Contohnya, apakah ada responsibility dari social media platformnya gitu. Kayak di UK itu ada Online Safety Act gitu, dan di kita memang masih belum sampai ke tahap itu gitu. Jadi responsibility dari social media platform itu ada gitu. Ketika ada ancaman-ancaman yang terjadi dalam social media platform, baik itu online dating platform, online gaming platform, ataupun social media platform, mereka punya andil kan di situ, karena terjadinya di situ gitu. Jadi bukan hanya menyalahkan dari satu sisi korban gitu ya, atau law enforcement yang harus menangkap si pelaku gitu. Karena balik lagi gitu, yang namanya cyber harassment online itu nggak ada limitnya. Bisa aja korbannya di Indonesia, tapi pelakunya misalnya di luar dari Indonesia. So how we gonna deal with it? Gitu kan? Gitu. Jadi menurut aku ya itu policy yang memang ingin kita fokuskan adalah mengakomodir suara dari korban, memastikan ada hak-hak dari korbannya, dan orang-orang yang harus punya responsibility terhadap itu. Dan ya Indian ya gitu, yang namanya kalau udah policy udah ada, implementasinya di masyarakat seperti apa gitu. Polisi-polisi yang polisi-polisi yang bertugas gitu ya di Polres misalnya seperti itu. Ketika mereka menerima kasus seperti ini, mereka tahu nggak gitu. Jadi balik lagi implementasinya seperti apa di lapangan. Apakah justru law enforcement-nya yang mereviktimisasi gitu kan? Gitu. Jadi berarti instead of kamu tuh ingin merubah sesuatu, sebenarnya kamu lebih pengen kayak meluruskan sesuatu gitu ya. Proseduralnya tuh biar lebih clean, transparent, dan kayak end to end tuh semua orang punya pemahaman yang sama gitu ya. Lebih mengadvokasikan juga. Karena kan banyak banget ya definisi-definisi terkait dengan kekerasan itu kan banyak,
Dan semakin maju teknologi itu kan semakin berkembang ya. Definisinya gitu. bisa nggak sama lagi kayak textbook kan maksudnya. Betul. Oh, oke.